Baik pemirsa TVR Parlemen kembali bersama saya Deddy Ramadan, dan seperti yang kita tahu pemirsa, Presiden Prabowo telah meresmikan pengumuman kenaikan gaji dari para hakim di Indonesia, dan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga integritas para hakim di Indonesia. Dan bagaimana tanggapan Komisi 3 DPRD selaku mitra dari hakim di Indonesia? Sudah bersama kami Bapak Nasir Jamil. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat kinerja hakim yang diberikan kenaikan gaji Pak oleh Presiden Prabowo. Bapak melihatnya apakah memang sudah urgensi Pak untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia, Pak? Iya, karena hakim itu pemutus, dia pengadil, menentukan nasib dan masa depan seseorang. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui dan meresmikan kenaikan gaji hakim. Dan ini harus dimaknai sebagai upaya negara untuk menjaga integritas, moralitas ya para hakim itu sendiri. Nah, karena itu kepada Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial diharapkan bisa menindaklanjuti dengan cara mengawasi ya apa yang disebut dengan pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat ini tidak mengganggu kekuasaan kehakiman, tidak mengganggu kemerdekaan hakim, ya tidak mengganggu keleluasan hakim. Nah, karena itu kenaikan gaji dan ini adalah bentuk kehormatan ya kepada para hakim. Nah, karenanya tidak ada jalan lain bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus membuat peta jalan atau merevisi peta jalan untuk memastikan bahwa hakim-hakim itu memutuskan sesuai dengan hati nurani berdasarkan data dan fakta di persidangan. Sebab kita sadar bahwa belakangan ini hakim itu disorot karena kasus-kasus suap ya yang menjerat mereka, dan ini sangat membahayakan bagi pencari keadilan. Jadi kalau kemudian orang sudah tidak lagi percaya dengan pengadilan, ya maka itu adalah tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Tapi apakah memang ini merupakan keputusan yang tepat Pak untuk menaikkan gaji hakim terkait bagaimana untuk pencegahan budaya koruptif ke depannya Pak yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim ke depannya Pak? Iya, itu salah satu aspek sebenarnya ya, meskipun itu bukan satu-satunya ya, tapi itu satu hal yang tepat ya untuk memastikan bahwa bisa memagari hakim dari potensi-potensi yang merobohkan, meruntuhkan kewibawaan dan martabatnya. Oleh karena itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kami juga berharap agar hakim-hakim ad hoc juga mendapat perhatian. Jadi selain hakim-hakim karir yang hari ini diberi kenaikan gaji, maka hakim-hakim ad hoc ya juga diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari negara karena mereka juga bekerja sama seperti hakim-hakim karir. Resiko yang mereka terima juga sama seperti hakim karir. Oleh karena itu mudah-mudahan hakim-hakim ad hoc yang bekerja di seluruh Indonesia juga mendapatkan perhatian yang sama. Setelah kenaikan pendapatan dari hakim ini Pak, apa harapan Komisi 3 untuk kinerja para hakim ke depannya Pak nanti? Ya, tentu saja nanti kita akan menagih kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kira-kira seperti apa roadmap mereka untuk menjaga integritas, moralitas, dan kapasitas hakim itu sendiri. Ya, sehingga kemudian kita memastikan bahwa perhatian negara itu nanti berkorelasi dengan upaya-upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjaga wakil Tuhan di muka bumi itu. Baik, Bapak Nasir, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami terkait bagaimana kenaikan gaji hakim yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto juga diresmikan pada bulan Juni 2025 ini. Dan tentunya tadi Pak Nasir Jamil sudah menyampaikan ini diharapkan untuk bisa memberikan peningkatan integritas dan juga kinerja dari para hakim di Indonesia. Sekian dari saya Deddy Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.